jangan pernah berhenti untuk berinovasi yang baru. Itu yang penting ya. Iya, Pak. Semangat terus ya. Siap. Siap. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju. Sahabat Indonesia, beberapa minggu yang lalu ceritanya saya itu sedang membaca suatu media online. Pada saat saya membaca media online disebutkan ada mahasiswa dari Universitas Brawijaya Malang menemukan body lotion anti COVID-19 gitu. Saya langsung terperangah ini. Wah, ini harus saya datengin gitu loh. Terus saya mencari komunikasi, akhirnya dapatlah ketua tim dari ini mahasiswa anak muda ini. Akhirnya beberapa hari yang lalu kami dari tim Kanan Anak Bangsa khusus datang ke Malang untuk menemui inovator-inovator baru anak bangsa ini. Nah, sekarang 2 di antara 5 tim itu sudah hadir di tengah kita. Yang pertama Indri Dwi Fitria. Benar, Pak. Ini ketua timnya? Iya. Ketua timnya. Yang kedua, ini orang Depok ini. Rani Elvira. Nah, 2 orang ini adalah mahasiswa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang. Semester? 5. Semester 5. Nah, ini menarik nih. 2 orang ini tiba-tiba berani mengklaim menemukan body lotion yang bisa membuat kulit jadi Membuat kulit menjadi lembab, Pak. Menutrisi lembab kulit. Dan sehat. Bisa anti COVID juga. Berpotensi mencegah, Pak. Berpotensi mencegah COVID-19. Nah, saya mau nanya dulu nih. Kemana dulu? Indri atau Rani? Nah, Indri. Nah, ini ide awalnya gimana ceritanya nih? Jadi kan karena masa pandemi seperti ini kan menyebabkan kan banyak orang itu memerlukan pencegahan, salah satunya kan dengan menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer ya? Iya. Oke, Dimana penggunaan ini lama-kelamaan akan menyebabkan permasalahan kulit seperti iritasi ya? Iritasi atau kulit kering. Sehingga produk kami ini hadir sebagai dalam bentuk body lotion. Idenya siapa pertama kali itu? Untuk Rani? idenya itu bareng-bareng sih, Pak. Diskusi secara tim. Ya, karena gini, jujurnya mohon maaf nih, saya beberapa kali cari hand sanitizer agak gatal gitu. Agak gatal, memang ada beberapa yang nggak cocok gitu ya. Nah, jadi kalian untuk supaya itu menghindari hal itu membuat body lotion. Iya, membuat body lotion. Jadi bisa dipakai seluruh tubuh. Iya, bisa, Pak. Oke, muka nggak bisa ya? Muka enggak. Nggak bisa ya. Nah, body lotion ini bahan dasarnya apa? Untuk bahan dasar body lotion dari kami itu daun kelor sama kulit ikan patin. Oke, kenapa daun kelor? Karena daun kelor sendiri itu di dalamnya ada kandungan flavonoid, Pak. Jadi, Apa itu? Flavonoid. Flavonoid itu apa itu? Flavonoid itu kandungan yang dia bersifat antioksidan. Oh, antioksidan tinggi ya, sangat tinggi ya. Oke. Saya mendengar itu ya, apa nih ya? Kelor itu dari zaman dulu ya. Iya. Oke, terus setelah itu kami mencari referensi jurnal-jurnal kalau misalnya flavonoid ini berpotensi sebagai antibakteri, Pak. Antibakteri. Iya. Oke. Tapi aman untuk topikal aman? Aman, Pak. Aman ya. Ya. Terus kenapa pakai patin, apa namanya? Kulit Patin ikan. apanya yang diambil patin? Bagian kulitnya. Kulitnya? Iya. Di mana ya? Kolagennya gitu? Kolagennya. Nggak susah cari patin di Malang ini? Untuk kolagen kulit ikan patin sendiri ini kita belinya udah yang jadi, Pak. Jadi Oh, ada dijual? ada suppliernya. Oh, suplainya ada. Ada. Nah, terus itu kalian ramu gitu itu ya? Iya. Ini awalnya iseng-iseng aja atau memang ada dilombakan gitu? Gimana sih ceritanya, Rani? Awalnya itu ketika ada pengumuman kalau dari kementerian itu mau ada program kreativitas mahasiswa. Kementerian Mendikbud ya? Iya. Sekarang gabung sama Ristek ya? Iya, gabung Oke. sama Ristek. Oke. Mau ada program kreativitas mahasiswa, itu emang tiap tahun tuh kan ada ya, Pak. Terus ya akhirnya terbentuklah ide itu.
Dari Ini di apa nih, membuat proposal, Iya, diajukan. membuat proposal, diajukan Terus? proposal, Dapat pendanaan. dapat pendanaan. dan pendanaan. Tapi Iya. belum dilombakan. Sebenarnya itu seleksinya ada banyak tahap sih Pak. Jadi Oke. dari proposal Hah? ke pendanaan, nanti diseleksi lagi, baru nanti lomba presentasinya. Nah, ini didanai oleh Kemendikbudristek sekarang ini. Iya. Sampai berapa juta itu, Mbak? Satu penelitian itu. Kalau untuk dananya itu beda-beda tiap tim Pak, dikasih dari kementerian itu. Gitu ya. Iya, beda-beda jumlahnya. Kok kalian orang perikanan kelautan kok mau body lotion ini kan nggak nyambung ini, gimana ini? Hah? Iya. Kenapa Rani? Karena ya berdasarkan permasalahan tersebut Pak, terus juga untuk referensi dari kakak-kakak tingkat sebelumnya juga Oke. kewirausahaan gitu. Jurusan apa sih, Rani? Budidaya perairan. Budaya perairan. Kalau Indri? Sama. Iya. Agak nggak nyambung saya, tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi demi kemaslahatan umat boleh aja. Oke, terus gimana? Setelah itu diproduksi, diteliti berapa kali gitu? Iya, diproduksi, diuji laboratorium Oke. juga untuk keamanannya. Sudah berapa kali tahapan yang diambil itu untuk mulai uji, mungkin uji klinis atau uji apa apa namanya untuk supaya aman gitu, gak iritasi, ini gimana Indri? Kalau untuk kegiatan ini kami baru melaksanakan uji antibakterinya dan uji apa lagi? Uji logam berat. Uji logam berat? Iya. Oke, aman? Untuk itu hasilnya belum sih Pak, belum keluar. Oke. Baru diajukan itu hari Jumat, mengirim sampel ke labnya. Kenapa waktu itu langsung diekspos bisa menjadi anti COVID, itu kaitannya apa ini? Mungkin itu beberapa media yang Oke. membesar-besarkan, karena menurut kami itu hanya berpotensi, sama halnya kayak hand sanitizer yang berpotensi mencegah, body lotion kami juga berpotensi mencegah karena mengandung antiseptiknya Pak. Oke, sebetulnya kalau lebih manfaat yang utama apa Indri ini? Itu untuk melembabkan, itu kan seperti yang diketahui bahwa kolagen itu kan untuk melembabkan, untuk Meremajakan menutrisi kulit juga? Iya. Jadi ketika menggunakan itu, ketika tidak hanya untuk mencegah dari kuman dan bakteri, tapi juga bisa melembabkan sebagai body lotion. Oke. Tadi ada tambahan, fungsinya apa sih sebetulnya? Iya, fungsinya itu sebagai pengganti hand sanitizer sendiri itu Pak. Jadi selain kita bisa terhindar dari ancaman bakteri, kita juga mendapatkan kulit yang lembab, sehat, dan juga melindungi dari sinar UV. UV ya? Nah, Iya. gini, Rani, Indri, kalau saya tahu ya, coba dikoreksi kalau saya salah, virus COVID itu, corona itu kan aerosol ya, Iya. di udara ya. Masuknya ke apa namanya, ke indera ini, apa namanya, masuk. Pernafasan. Ya. Iya. Kaitannya sama ini apa ini? Jadi di sini tuh kan ada mengandung flavonoid ya Pak, di mana flavonoid ini berpotensi mencegah, dia memiliki aktivitas yang baik terhadap angiotensin converting enzyme tuh, di Apa mana bahasa sederhananya apa ini? dia itu sebagai reseptor dari COVID untuk menempel pada inangnya, gitu. Nah di kulit itu pada lapisan bagian keratinosit itu terdapat ACE2 itu tadi, angiotensin converting enzyme tuh. Artinya kalau ini dipakai itu berpotensi mencegah. Jadi Moristin ini dia diduga kalau dia bisa melakukan penetrasi sampai bagian keratinosit ini. Keratinosit ini juga merupakan bagian penyusun sel epidermis. Oh gitu ya? Iya. Artinya bisa berpotensi untuk mencegah COVID-19 ya? Iya. Wah ini luar biasa. Nah sekarang sudah sampai mana nih? Kalau sampai saat ini sih kami lagi itu Pak, proses produksi. Oke. Produksi. Sambil produksi. Sudah dijual? Iya, sudah dijual sambil sembari menunggu hasil uji seperti itu. Nah, ini ada berapa varian? Ada 3 Pak. Ada 3 varian. Dan 2 ukuran. 2 ukuran. Yang ini ukuran 60 mili. Benar. Satu lagi yang 250 mili, belum diproduksi. Nah, ini apa? Orange fresh. Benar. Kemudian yang ini Chocomelk. Apa bedanya? Bedanya sendiri tuh kalau Chocomelk untuk orang-orang yang suka sama wangi-wangian yang manis. Sedangkan orange itu untuk yang suka wangi-wangian segar gitu Pak. Oke. Iya.
Oke. Ini penting ya. Saya boleh nyoba nggak nih? Boleh. Boleh nyoba ya. Aman ya? Aman. Ini dipakai gitu ya. Jadi ini buat laki perempuan sama aja? Sama aja. Segini Pak. cukup? Ya cukup, boleh. Oke. Di tangan, Pak. Ini baunya apa? Orange. Ini yang orange ya? Iya. Oke. Terus biasa untuk topikal nggak apa-apa ya gini ya? Iya, Begini? Pak. Oke. Muka nggak boleh ya? Enggak, Pak. Oh, nggak boleh ya? Body lagi. Nggak boleh. Ini bisa untuk mana ya? Menangkap virus COVID itu? Iya, berpotensi mencegah. Mencegah ya? Oke. Karena yang dari kelor tadi? Iya. Ya, terus kalau yang dari patinnya? Dari patinnya itu kan kolagennya, Pak. Iya, oke. Kolagen kan kita tahu kalau Bagus untuk manfaatnya kulit banyak, ya? bagus untuk kulit. Iya, 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 iya. Nah, kalau nanti dijual, berapa harganya ini? Untuk 60 ml sendiri itu kita menjualnya harganya 15.000. Terlalu murah. Tapi ini kan distribusinya belum jadi ya. Nanti kan masih nanti ada rantai distribusinya ada. Iya. Kalau mungkin dari Rani segitu, mungkin sampai ke end user mungkin beda gitu ya. Jadi kalau sekarang ini orang berminat boleh? Iya, sebelumnya kami sudah membuka sistem pre-order. Oke, Waktu tanggal 19 Jadi kemarin. ada nomor telepon yang dihubungi? Atau IG-nya ada? Ada. Nah, ini IG-nya ya. IG-nya di sini, IG-nya Indri sama Rani. IG-nya IG Moristin produk kami sendiri. ada. IG apa namanya? Moristin. Ini mereknya apa namanya? Moristin. Moristin. Iya. Kenapa Moristin? Moristin itu Mori itu kan dari Moris Mori itu Moringa oleifera, nama kelor. latin dan kelor. Dan kelor. Stinnya? Ikan patin, kulit Oh. ikan patin. Luar biasa. Jadi Moristin ya. Tapi kalau mungkin saya ngasih saran masalah kemasannya boleh? Boleh sekali, Pak. Oh ya nanti ya. Iya. Ini kayaknya kemasannya kurang eye catching gitu ya. Ini di sini juga ada bosnya Atria. Ini kita sekarang sahabat Indonesia, sekarang saya sedang siaran diberikan fasilitas di Hotel Atria Malang gitu. Karena rencana mau ke kampus tapi kampus tutup rupanya. Iya. Ya, jadi saya numpang syuting di Hotel Atria Malang. Hotelnya keren. Bosnya juga keren soalnya. Nah, sahabat Indonesia, ini luar biasa. Apapun terjadi, masih belum sempurna pasti. Tapi inilah, menurut saya adalah inovasi yang perlu kita berikan apresiasi dari anak bangsa ini. Ini anak muda, masih usia berapa sih kalian? 20 tahun, Pak. 20? Iya. 20, ini 20, harus yang lain? Beda 1 tahun aja. Di bawah? Di atas. Di atas. Jadi 2021 sudah menjadi inovator, menemukan sesuatu yang sangat menarik. Kalau kita tahu tentang bahan dasarnya adalah daun kelor, ini memang sudah terkenal. Daun kelor ini mempunyai manfaat yang luar biasa ya, karena mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Iya. Dan patin, kolagennya sangat bermanfaat. Nah, Iya. diramu oleh Indri, Rani, dan kawan-kawan ini menjadi body lotion yang berpotensi bisa menghindari kita dari serangan COVID-19. Nah, ini menarik. Saya tidak lama-lama, saya terima kasih waktunya. Tapi nanti bisa menghubungi ya. Nanti kalau udah rame, meledak, nggak tahu loh ya, nggak tanggung jawab loh ya. Saya dikasih kiriman ini boleh loh. Siap, Pak. Kirim alamatnya saja. Oh, siap. Oke, apalagi yang ingin sampaikan? Rani. Mungkin yang ingin sampaikan untuk penonton di sana, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ya. Untuk tetap jaga prokes, ya, stay happy, stay healthy. Meskipun tetap stay pakai safe. ini pun harus tetap Iya, prokes ya. walaupun memakai Moristin tetap harus jaga prokes dan Oke. tetap di rumah aja. Ini kita nggak di rumah nih. Kalau Indri? Ya, dukung kami aja, semoga produk kami bisa berkembang lebih baik lagi. Oh iya, terakhir saya mau, patennya gimana? Lagi diurus? Iya, untuk Oke. patennya Nah, sekarang kalau mohon maaf nih, kalau nanti permintaannya meledak gitu, banyak gitu sampai ribuan gitu, kalian sanggup? Mungkin kalau misalnya untuk itu sih Pak, Kita apa, Atau diserahkan ke mitra gitu untuk memproduksi massal? untuk produksi yang besar-besaran itu, yang besar banget, mungkin iya melakukan kerjasama, karena kan kami kan produksinya di laboratorium. Iya. Iya. Iya ini. Ini menjadi masalah ya. Jadi mungkin nanti ada dosen membimbing tuh. Ada. Iya. Nah ya, nah jadi artinya
ini ada yang menjadi kendala kalau nanti produksi massal besar, kalian harus bermitra. Tapi saran saya satu, Mbak Indri, Mbak Rani, patennya harus dipegang oleh 5 orang ini. Iya. Ya toh? Ini jangan, yang penting ini paten ini jangan sampai nanti dibeli oleh mereka. Jadi patennya kalian memproduksi, mereka boleh lah. Karena kan masih kuliah juga, belum selesai ya? Iya. Makanya, jadi fokus dulu. Nanti takutnya sudah dapat duit dari sini, nggak kuliah nanti. Oh ya, ketahuan. Mbak Rani mau jadi apa nantinya? Mau jadi peneliti researcher gitu? Peneliti? Nantinya mau jadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Oh, menangani ini terus? Untuk itu masih lihat kondisi sih Pak, ke depannya gimana. Kalau jadi research gitu? Oh, kalau itu Dosen atau dia apa? ke bidang sesuai saya yang dipelajari sekarang aja. Apa itu? Perikanan? Perikanan. Budidaya perairan? Iya. Tapi kalian agak nyimpang sedikit nih buat kayak gini nih. Tapi keren loh ini. Ini nggak terkait sama budaya perairan kan sebenarnya ini? Ada Pak, Ada. Apa? patinnya. Patinnya kan kita memanfaatkan yang tidak termanfaatkan sebelumnya. Ininya dinyambung-nyambungin aja. Tapi oke lah, bagus. Mbak, terima kasih waktunya ya. Nanti akan saya bantu untuk saya sebarkan. Jadi mohon maaf nanti kalau ada yang menghubungi silahkan saja ya. Nanti tak kirimin anunya di sini ya. Iya. Ya. Sahabat Indonesia, ini luar biasa. Saya terharu, saya puas meskipun saya jauh-jauh perjalanan darat dari Jakarta ke Malang. Saya puas ketemu dengan Indri, ketemu dengan Rani. Mereka ini inovator-inovator muda yang menemukan moristin. Moristin ini adalah bahan dasarnya dari daun kelor dan Kulit ikan patin. kulit ikan patin. Diambil kolagennya, dan kalau kolagen kita tahulah untuk kulit semakin meremajakan kulit, awet muda gitu ya, anti aging juga ya. Iya. Anti aging juga. Jadi kalau daun kelor sudah antioksidan sangat tinggi. Iya. Dan ini diramu oleh mereka dengan formulasi khusus, dengan literasi yang sudah dibaca oleh mereka, bisa berpotensi menggantikan hand sanitizer dengan lebih aman. Kalau hand sanitizer hanya untuk tangan, ini bisa untuk seluruh badan kecuali muka, itu yang penting. Ya, gitu ya. Iya Pak. Jadi mudah-mudahan semua lancar, ya. Dan kemudian prosesnya berjalan terus, dan mudah-mudahan mendapatkan penghargaan yang sewajarnya. Karena kalian inovasi muda. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi yang baru. Itu yang penting ya. Iya Pak. Semangat terus ya. Siap. Siap. Baiklah sahabat Indonesia, demikian pembicaraan singkat saya dengan Mbak Rani dan Mbak Indri. Kalau saya bilang ini inovator muda, saya bangga dengan mereka. Kita memberikan apresiasi pada mereka, luar biasa, top. Jadi ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan ke depan inovasi mereka terus berkembang, dan yang ini moristin ini bisa dikembangkan. Dan saya mohon bagi mitra-mitra yang berniat untuk kerjasama, silahkan menghubungi mereka dan dosen pembimbing mereka gitu ya. Saran saya tetap paten dipegang oleh mereka karena ini harus dihormati. Karya cipta anak bangsa, ini yang paling penting. Mudah-mudahan penemuan dari Indri dan Rani dan kawan-kawan ini bisa bermanfaat untuk kita dalam mencegah penularan pemaparan COVID-19 di Indonesia. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju berikutnya. Sampai jumpa. Thank you ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.